Halo semuanya, selamat datang di Ketos First episode 3. Yeay! Di episode Thank you. hari ini kita mengundang Kak Fahrizi dan Kak Pasha. Nah, mereka nih ketua OSIS dari sekolah mana sih? Kalian penasaran kan? Nah, tapi sebelum kita berkenalan dengan Kak Fahrizi dan Kak Pasha, aku mau memperkenalkan eh, MC aku, partner aku hari ini, yaitu Valeska. Valeska, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Valeska Nadia Cendana Arum. Aku public speaker dari Nine Vocation. Salam kenal semuanya. Oke, keren banget. Jadi hari ini aku Anin dan ditemenin Valeska yang public speaker baru. Jadi kalau kalian nonton 2 episode sebelumnya, aku sama Kezi, hari ini aku sama Valeska. Oke, mari kita sambut guest star kita yaitu Kak Farizi dan Kak Pasha. Aku mempersilahkan Kak Farizi, boleh memperkenalkan diri duluan? Silakan Kak. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Farezi. Aku dari SMA Negeri 3 Jakarta. Aku sekarang duduk di kelas 11 IPS dan jabatan aku adalah Ketua OSIS di SMA Negeri 3 Jakarta. Salam kenal semua. Keren banget. Oke, sudah boleh dilanjutkan Kak Pasha. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Pasha, aku dari SMA 70, dari SMA Negeri 70 Jakarta. Dan aku di sini sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 70 Jakarta periode 2022-2023. Salam kenal semuanya. Oke, keren banget. Oh ya, Kak Pasha kelas berapa Kak Pasha? Oh iya, maaf, aku kelas 11 sekarang. Oke, keren banget. Mantap. Jadi kita bersama ketua OSIS dari SMA 3 Jakarta dan SMA 70 Jakarta. Keren banget. Mantap. Next question. Valeska, boleh? Habis nih. Oke, aku mau nanya nih ke Kak Farezi dan juga Kak Pasha tentang cara singkat aja sih tentang OSIS di sekolah kalian tuh kayak gimana, tentang struktur atau moto-moto di sekolah kalian kayak gimana tuh. Aku persilahkan ke Kak Farezi dulu. Silahkan Kak Farezi. Oke, terima kasih Kak Valeska. Jadi untuk secara singkat ya, OSIS di sekolah aku itu adalah OSIS ini yang sama-sama kita ketahui adalah kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, yang mana isinya adalah siswa-siswi SMA Negeri Jakarta yang bertujuan untuk menyukseskan rangkaian-rangkaian acara serta keperluan-keperluan di SMA Negeri 3 Jakarta. Untuk struktur kepengurusan sendiri, di OSIS kita ada 25 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris ada 3, lalu ada bendahara 2, lalu ada humas, yaitu ada humas internal dan juga humas eksternal, lalu ada bidang 1 sampai bidang 7, yang mana per bidangnya ini memiliki kompetensi masing-masing yang dibutuhkan oleh sekolah. Untuk moto sendiri di angkatan aku utamanya, aku menanamkan moto bahwa OSIS akan menjadi organisasi induk organisasi di SMA Negeri 3 Jakarta. Jadi di mana kalau misalkan ada beberapa urusan yang melibatkan acara-acara sekolah, ekskul atau organisasi lainnya, maka OSIS harus menjadi penggerak. OSIS harus menjadi kepalanya untuk menyukseskan acara itu. Jadi motonya itu adalah OSIS sebagai induk organisasi dari segala organisasi yang ada di SMA Negeri 3 Jakarta. Terima kasih. Wah, keren banget Kak Farezi. Oke, lanjut nih ke Kak Pasha. Gimana sih kalau misalnya OSIS di SMA 70 itu? Silahkan Kak Pasha. Oke, terima kasih Kak Valeska. Jadi di 70 ini agak beda mungkin ya. Jadi di 70 itu namanya BPH atau Badan Pengurus Harian. Nah, BPH ini itu terdiri dari dua, ada OSIS dan MPK. Nah, di mana untuk struktur itu sendiri, OSIS terdiri dari inti di mana ada ketua OSIS, ada wakilnya 2, lalu ada sekretarisnya ada 2 juga, dan ada lagi bendahara, 1 orang. Lalu untuk seksi bidangnya sendiri terdiri dari 8 seksi bidang, lalu lanjut dengan MPK atau Majelis Perwakilan Kelas, itu terdiri dari ketua juga sama, lalu juga ada 2 wakil, dan 1 sekretaris dan 1 bendahara. Lalu juga terdiri dari 5 komisi dan 1 humas dan protokoler. Lalu juga mungkin untuk moto dari BPH sendiri ini mengikuti moto sekolah, yaitu
hebat, smart, berprestasi. Seperti itu. Keren banget Kak Pasha atas OSIS 70 ini. Oke, boleh dilanjut Kak Anin. Pertanyaan selanjutnya. Oke, bentar. Tadi moto dari kedua sekolah ini sama-sama ini ya, apa namanya, bertujuan self development buat murid-muridnya ya. Keren banget. Apalagi tadi Kak Pasha ada apa gerakan tangannya ya? Itu bagus banget. Oke, keren. Bisa jadi ide tuh. Nanti Nine Foundation kita bikin gitu juga. Oke. Selanjutnya aku mau minta Kak Pasha dan Kak Farezi untuk menceritakan pengalaman saat pencalonan. Boleh diceritain juga visi misinya apa, dan yang terpenting apa sih yang bikin Kak Farezi sama Kak Pasha ini beda dari calon lain gitu. Boleh dimulai dari Kak Pasha dulu. Oke, mungkin pengalaman aku kali ya pas lagi pencalonan waktu itu. Jadi pencalonan itu kalau nggak salah waktu itu dimulai dari bulan Agustus. Nah, jadi untuk di 70 sendiri itu seleksinya kayak panjang banget. Di mana bukan cuma sekedar wawancara dan tulis dan lain-lainnya, tapi ada beberapa seleksi di mana sebenarnya nggak boleh dibocorin sekarang. Jadi harus yang apa namanya yang tahu itu nanti adalah si calon OSIS atau MPK-nya nanti gitu. Lalu di mana ketika udah di puncak nih, ketika yang udah seleksi adalah ketua OSIS ataupun ketua MPK-nya nanti gitu kan. Di sini benar-benar kayak hektik banget, benar-benar full banget agendanya. Dan buat pengetahuan kita semua bahwa Jupol itu terkenal dengan dadakannya. Jadi entah itu seleksinya ataupun juga ada kegiatan-kegiatan itu bakal info secara mendadak. Seringnya itu mendadak jadi. Jadi pas waktu itu, pas lagi pencalonan, sekitar mungkin dari rangkaian namanya itu kan beberapa bulan. Cuman untuk yang seleksi ketua OSIS dan ketua MPK ini hanya seminggu gitu kan. Nah, jadi di hari Senin itu, salah, kita mundur dulu ke hari Jumat minggu sebelumnya, di mana itu masih berupa briefingan, lalu lanjut ke Seninnya itu mulai kampanye. Nah, nggak lama dari itu 3 hari, di hari Kamis 1 Jumat waktu itu kalau nggak salah, langsung pemilihan langsung gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang bahwa pemilihan di Jupul ini itu benar-benar kompleks banget dan beda dari sekolah-sekolah lain. Dan itu tentunya bakal kalian ketahuin kalau misalkan kalian ikutan seleksi BPH 70. Ya gitu. Dan setelah pemilihan itu, alhamdulillah akhirnya terpilih dengan suara yang lumayan banyak, mungkin hampir lebih dari setengahnya, setengah dari suara yang terkumpul. Dan juga mungkin hal apa yang membedakan antara aku dan juga calon-calon yang lain, sebenarnya nggak ada hal yang terlalu signifikan di antara kami, karena kan kita sama-sama mencalonkan diri buat jadi pelopor untuk memajukan sekolah gitu kan, membawa ke arah yang lebih baik lagi. Jadi tujuan kita satu, sama-sama buat mensukseskan acara-acara sekolah, terus juga event-event sekolah, dan juga buat bikin 70 ini jadi lebih keren lagi, jadi lebih mantap lagi gitu kan ke depannya. Tapi yang membedakan adalah di mana pada saat kelas 10, aku udah lebih sering ikut ataupun turun langsung ke event-event sekolah itu. Ya, jadi mungkin dari beberapa calon, bisa dibilang aku udah lebih sering untuk ikut-ikut event ataupun kegiatan-kegiatan, dan juga aku banyak dapat relasi di kegiatan itu gitu mungkin dari aku. Oke, thank you. Berarti istilahnya kalau orang pacaran tuh dari kelas 10 Kak Pasha tuh udah PDKT dulu. Jadi pas pencalonan tuh udah kayak, wah gila gue tahu nih, ini orang nih gue vote deh. Oke, thank you. Boleh dilanjut Kak Farizi, gimana Kak pengalaman pencalonannya? Oke, kalau dari aku sendiri itu di SMA 3 Jakarta itu ada yang namanya sesi kaderisasi pada saat kita masih menjadi calon pengurus OSIS dan juga calon pengurus MPK. Nah, rangkaian demi rangkaian aku lewati bersama teman-teman aku yang mana awalnya itu ada 100 lebih orang dan mungkin sekarang hanya tersisa 40 orang fix untuk pengurus OSIS MPK, dan itu benar-benar rangkaiannya panjang banget. Mulai dari kita ikut kepanitiaan, lalu juga kita dilibatkan dalam beberapa program kerja angkatan atas, dan itu yang benar-benar aku sendiri pribadi mendapatkan banyak sekali pengalaman sebelum
akhirnya kita terjun ke organisasi yang real, benar-benar kita akan pegang gitu. Oke, rangkaian demi rangkaian sudah dilalui, maka sampailah tiba di titik ada pencalonan ketua OSIS. Jadi jauh-jauh sebelum ada pencalonan ketua OSIS ini memang sebelumnya aku juga sudah yakin dengan diri aku untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Dan ketika sampai di titik mencalonkan ketua OSIS, aku maju dan itu benar-benar yang mungkin menghebohkan satu sekolah lah ya, karena memang aku dengan paslon lawan itu sama-sama kuat, sama-sama bahasanya bisa dipercaya, dan sama-sama ingin memajukan nama sekolah. Jadi kayak persaingannya itu persaingan sehat dan ini benar-benar bikin warga sekolah itu bingung kayak, waduh mau milih yang mana gitu kan, kayak karena sama-sama kuat, sama-sama kompeten. Tapi pada saat aku mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, yang membedakan aku dengan paslon lawan aku adalah memang dari segi pengalaman sih. Kalau aku sendiri memang dari kelas 10, aku lebih sering terlibat dalam beberapa proker dibanding paslon lawan aku, sehingga mungkin aku memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan paslon lawan aku. Lalu juga untuk visi misi sendiri, aku lebih menekankan kepada aspirasi masyarakat SMA Negeri 3 Jakarta. Karena sejauh ini aku rasa ketika OSIS membuat satu rancangan kerja, satu program kerja, itu yang namanya masyarakat SMA 3 kurang dilibatkan dalam pembuatan program kerja itu. Sehingga aku memiliki pikiran bahwa sebagai pemimpin yang baik, itu tuh kita harus melibatkan aspirasi warga-warganya. Jadi yang membedakan aku dengan paslon lawan adalah aku menitik beratkan aspirasi warga. Dan ketika sudah kepilih menjadi ketua OSIS, dan fun fact-nya di sekolahku sendiri, itu ada 2 hari pemilihan ketua OSISnya karena di hari pertama itu suaranya seri. Jadi pada saat suaranya seri itu, keesokan harinya dipilih lagi karena masih ada yang belum memilih, dan perbedaan suaranya itu hanya 5 suara. Dan itu menunjukkan bahwa memang persaingan itu sangat sengit banget. Jadi itu aja sih mungkin yang bisa aku ceritakan mengenai pengalaman aku pada saat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Oke, thank you. That's a really great point. Kita harus menitik beratkan di mana kayak OSIS ada buat menyuarakan siswa-siswi gitu kan. Sama untuk pengalaman Kak Fahrizi dengan persaingan yang ketat itu, kalau aku jadi Kak Fahrizi sih aku deg-degan banget. Tapi keren. Oke. Boleh dilanjut, Valeska? Oke, sebelumnya aku mau nanya nih ke Kak Pasha tentang paslon. Nah, kalau misalnya di 70 itu, paslonnya cuma 1 sama 2, atau kayak ada 3 paslon, atau berapa paslon tuh? Aku mau nanya sih. Kasih, Kak. Oke, jadi untuk paslon itu sendiri, saat itu dari sekitar 30 orang yang ikut seleksi ketua OSIS atau MPK, akhirnya tersisa 6 orang. Di mana 6 orang itu jadi 2, 3 untuk OSIS, 3 lagi untuk MPK. Nah, jadi total calon itu ada 3 orang untuk OSIS dan 3 orang untuk MPK. Seperti itu. Oke, berarti tuh MPK juga di-vote ya sama warga sekolah? Untuk MPK itu karena pada saat itu seperti tidak memungkinkan untuk semuanya ngevote juga, jadi vote yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah itu hanya untuk ketua OSIS saja. Jadi untuk MPK-nya itu dipilih oleh perwakilan kelas, ekskul, dan juga pada saat itu ada beberapa guru juga yang ikut untuk seleksi, untuk pemilihan. Oke, makasih Kak Pasha penjelasannya. Ternyata 70 keren juga ya pemilihan-pemilihannya. 3 juga keren banget. Seru banget tadi ceritanya. Nah, aku mau lanjut nih ke pertanyaan berikutnya tentang kriteria pemimpin. Jadi menurut pemimpin-pemimpin sekolah 70 dan juga 3, menurut kalian tuh pemimpin yang bagus, yang keren, dan juga yang baik, menurut kalian tuh kayak gimana? Aku mulai dari Kak Farezi. Silakan Kak Farezi. Oke, kalau berbicara soal pemimpin memang aspeknya sangat luas karena pemimpin ini haruslah mengampu seluruh anggota-anggotanya. Bahkan warga sekolah yang tidak ikut organisasi itu pun harus
mereka harus diampuh karena kembali lagi namanya adalah seorang pemimpin. Kalau dari aku sih kriteria pemimpin yang baik utamanya adalah mau mendengarkan aspirasi warganya. Karena ketika kita mampu untuk mendengarkan aspirasi warga, sebetulnya itu akan menjadi satu ketertarikan warga untuk mematuhi apa yang sudah kita buat, apa peraturan yang sudah kita buat, apa program yang sudah kita buat. Maka dengan pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi warganya, tentunya ini akan menjadikan pemimpin yang merakyat dan juga disenangi oleh rakyatnya. Lalu untuk kriteria selanjutnya adalah mampu menempatkan tempat dan waktunya. Pemimpin tidak seharusnya selalu menjadi seorang yang mungkin bahasanya ketua, menjadi atasan. Tapi menurut aku sendiri, pemimpin haruslah bisa menempatkan posisi. Kapan ia harus menjadi pemimpin dan kapan ia harus menjadi teman. Seperti di organisasi mungkin dia akan jadi pemimpin. Tapi di lingkungan sosial, dia harusnya jadi teman yang baik untuk anggota-anggotanya. Karena ketika kita bisa menjadi teman yang baik untuk anggota-anggota kita, maka anggota-anggota kita akan fine dengan kita, akan senang dengan kita. Sehingga anggota-anggota kita akan melaksanakan tugasnya secara senang, secara sukarela, secara ikhlas, dan tidak memaksa. Karena pemimpin itu haruslah merangkul, tidaklah diktator. Lalu untuk yang terakhir, pemimpin itu haruslah bertanggung jawab atas apa yang ia jalankan, atas apa yang ia kerjakan. Ketika ia sudah berbicara satu, maka ia harus menjalankan satu. Begitu juga seterusnya. Jadi pemimpin itu harus bisa menepati apa yang ia janjikan, apa yang dia bicarakan, sehingga rakyatnya tidak lagi menuntut apa yang ia janjikan. Dan juga mungkin sekolah atau organisasi yang berjalan akan berjalan secara maksimal karena ia menjalankan apa yang ia bicarakan. Oke, keren banget Kak Farezi. Emang kayaknya terdengar sangat tanggung jawab atas apa yang ingin dia beri ke sekolah. Keren banget. Oke, aku mau kasih lanjut ke Kak Pasha. Gimana nih menurut Kak Pasha? Silakan Kak Pasha. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, kurang lebih sama seperti poin nomor 2 tadi punya Farezi ya. Jadi pemimpin yang baik menurut aku itu adalah pemimpin yang bisa memposisikan dirinya dalam segala sesuatu. Karena nantinya jika dia mampu untuk memposisikan dirinya di dalam segala sesuatunya, semuanya nanti akan ngikutin sendiri. Misalkan, kayak pemimpin itu kan misalnya seperti kita nih, kita kan juga punya kewajiban sebagai pemimpin dalam organisasi, juga punya kewajiban dalam belajar, layaknya siswa biasa gitu kan. Nah, seringkali kayak aku ketemu nih sama kondisi-kondisi di mana kita harus milih, di mana kita harus belajar, dan di mana kita harus memprioritaskan si organisasi itu. Nah, di situ di mana kepemimpinan kalian itu diuji. Kayak kapan kalian harus mengutamakan sekolah ataupun belajar, karena kan nilai kalian itu bakal penting juga buat nanti masa depan kalian. Tapi di lain sisi kalian juga dibutuhin nih di organisasi itu. Misalkan kayak kalian harus ngurus event, atau misalkan kalian juga harus ngebantu anggota-anggota kalian, kayak gitu. Dan juga kalian itu harus bisa memposisikan diri sebagai pemimpin di mana kita ini nggak berhadapan sama satu orang doang, berhadapan sama satu pihak aja. Bisa jadi kita berhadapan dengan guru, berhadapan dengan teman-teman juga, ataupun dengan anggota kita sendiri. Seperti yang tadi Faizi katakan, di mana jika pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa merangkul anggotanya, pemimpin yang bisa mendengarkan aspirasi dari rakyatnya sendiri gitu kan. Ketika kita sudah bisa mendengar dan juga bisa menyalurkan apa maunya mereka, itu menurut aku yang bisa disebut sebagai pemimpin yang baik. Jadi di mana pemimpin itu bisa menjadi role model dan juga bisa menjadi sebagai sosok yang bisa memposisikan dirinya dimanapun itu dan kapanpun, dan juga dalam bagaimanapun situasinya, seperti itu. Oke, keren banget Kak Pasha. Berarti itu tuh harus bisa jadi role model buat sekolah-sekolah kita sebagai pemimpin baik, benar kan ya? Oke, lanjut Anin, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau dari aku untuk selanjutnya mau nanya dong, suka dukanya jadi ketua OSIS itu apa sih?
mungkin boleh disebutin dari yang paling personal kali ya, soalnya kalau general kan mungkin kayak semua pemimpin tuh kayak bisa relate. Cuma kalau yang personally dari diri sendiri apa? Boleh dari Kak Farizi. Oke, mungkin kalau suka duka aku sama menjadi ketua OSIS, mungkin yang utamanya berat itu adalah yang aku rasakan ya, itu adalah omongan-omongan warga sekolah. Sebenarnya gini, pada saat ketika aku dilantik menjadi ketua OSIS, maka aku sudah harus mengemban tanggung jawab besar sebagai ketua OSIS, yang mana aku harus mampu mendengar seluruh aspirasi warga dan juga anggota-anggota aku. Ketika aku melalai saja satu aspirasi yang tidak terdengarkan, maka itu akan menjadi tantangan buat aku. Maka itu akan menjadi bumerang buat aku, di mana aku akan mendapatkan sanksi sosial yang cukup berat, yaitu omongan-omongan dari warga yang mungkin tidak mengenakan hati untuk aku dan juga teman-teman organisasi lainnya. Jadi mungkin menurut aku dukanya ketika menjadi ketua OSIS itu adalah ketika kamu tidak bisa memenuhi satu aspirasi, satu kewajiban yang memang sudah harus diwajibkan untuk melaksanakan, dan kamu akan terima sanksi sosialnya itu. Dan itulah yang benar-benar menurut aku mungkin berat, karena akan berdampak pada mental seorang. Jika mental mereka bisa dikatakan kurang, mungkin akan terkena mental atau sebagainya. Namun jika memang mereka memiliki mental yang kuat, mungkin mereka akan menemukan solusi bagaimana cara saya bisa memecahkan masalah ini. Kalau untuk sukanya menjadi ketua OSIS, mungkin yang aku rasakan adalah aku bisa memfleksibelkan diri aku kemanapun aku berada. Karena mengingat OSIS ini adalah induk organisasi di sekolah, maka aku bisa mengikuti atau menghadiri atau memantau apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sekolah aku, baik dari ekskul, baik dari organisasi lainnya, ataupun yang lain-lainnya. Dan itu menjadi suka sendiri buat aku karena, aku merasa bisa menghadiri. Aku merasa aku bisa berpartisipasi dalam acara mereka. Sehingga inilah yang menjadi poin positif buat aku untuk memacu semangat aku ke depannya. Kayak, ternyata mereka senang loh karena aku hadir, mereka jadi lebih semangat dalam membuat acara. Mungkin ini yang menjadi semangat sendiri buat aku. Kayak, oke, kedepannya aku harus lebih semangat lagi. Kedepannya aku harus lebih terpacu lagi untuk mengemban tanggung jawab ini. Karena ketika mereka senang dengan kepemimpinan aku, ketika mereka senang dengan pekerjaan yang aku lakukan, maka itu akan menjadi kesenangan sendiri dan kepercayaan diri aku akan menambah untuk pekerjaan organisasi selanjutnya. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Oke, keren banget. Well, aku bisa relate juga sih yang nomor 1 karena memenuhi ke ekspektasi lingkungan, di mana harusnya kamu jadi leader, terus once you made a mistake bakal dicap jadi, "Kok gitu sih?" Cuma ya itu senang bisa bikin saat kita bisa bikin perubahan yang bisa bikin banyak orang senang. Yes, I totally relate to that. Sekarang boleh Kak Pasha, suka dukanya gimana, Kak? Oke, mungkin duka dulu kali ya, karena kan benaran angka hulu berkali-kali ketepian kan. Jadi mungkin dari duka dulu. Sebenarnya dukanya itu jadi ketua OSIS adalah ketika kalian punya tanggung jawab. Dimana dengan tanggung jawab itu, kalian harus lebih banyak mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga kalian untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Kayak kalian harus dikejar-kejar guru, dikejar-kejar. Misalkan kalau misalnya kita lagi ngurus event-event besar nih, di mana itu melibatkan eksternal, pasti kan juga bakal dibutuhkan yang namanya konfirmasi kan. Nah itu kan pasti bakal juga dikejar-kejar juga. Terus di mana di sisi lain kita juga harus mengorganisir waktu kita buat belajar dan lain-lainnya. Karena kan keperluan kita bukan cuma organisasi dan belajar kan, tapi ada juga keperluan yang lain di mana mungkin misalnya acara keluarga atau acara dengan teman dan lain-lainnya. Itu untuk dukanya. Tapi untuk sukanya dari sekian banyak suka,
misalkan privilege dan lain-lain, yang paling aku rasain dari jadi ketua OSIS adalah di mana ketika kita punya tanggung jawab dan udah selesai, dan juga di mana anggota-anggota kita itu bisa menyelesaikan dengan baik dan juga bisa memberikan feedback yang bagus buat lingkungan ataupun tujuan dari event itu terselenggarakan. Nah, di situ feeling yang bener-bener wah buat aku kayak gila udah selesai gitu eventnya. Udah selesai tujuan dari apa yang mau kita sampaikan ke orang-orang ramai gitu kan. Jadi itu salah satu suka yang bener-bener aku rasain dari selama ini aku jadi ketua OSIS gitu. Oke, bener banget. Aku bisa relate ke dua-duanya sih. Emang jadi ketua OSIS banyak tanggung jawab, cuma once it all udah selesai, relief-nya tuh kayak enak banget, kayak udah selesai nih tanggung jawab gue, I did great gitu. Sama untuk yang terakhir, aku mau minta quote singkat dari Kak Farezi dan Kak Pasha untuk teman-teman di luar sana yang mau mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Boleh kayak kutipan favorite buat motivasi diri Kak Farizi dan Kak Pasha juga, apapun. Boleh dari Kak Pasha mungkin. Oke. Kalau dari aku sendiri mungkin gini. Izin Azai, izin ambil kutipannya sedikit. Jadi apa yang akan kita ambil itu merupakan pilihan kita sendiri. Mau kita milih buat sibuk ataupun milih buat kayak biasa-biasa aja, itu pilihan kita sendiri. Jadi ketika kalian milih buat jadi ketua OSIS ataupun kalian milih buat jadi orang penting di sekolah kalian, itu nggak masalah. Tapi pada akhirnya kalian harus bertanggung jawab sama pilihan-pilihan itu. Dan teruntuk kalian yang pengen nyalonin jadi ketua OSIS Jupul tahun depan, siapin mental kalian. Karena Jupul sering banget dadakan. Makasih, itu isi dari aku. Oke, silakan Kak Farizi, boleh dilanjut. Oke, kalau dari aku sih, aku ingin memberikan pesan kepada mungkin teman-teman yang akan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Pesan aku adalah, kamu harus, semua orang bisa jadi ketua OSIS. Dan itu tidak menutup kemungkinan siapapun bisa jadi ketua OSIS. Namun, yang membedakan semua orang itu adalah kesadaran dan keinginannya masing-masing. Jika kita sadar bahwa kita bisa, jika kita sadar bahwa kita akan menjadi ketua OSIS, dan kita ingin menjadikan sekolah itu sekolah yang bagus di bawah kepemimpinan kita, maka akan timbul rasa keinginan kita, akan timbul rasa kita untuk menyukseskan organisasi kita. Jadi utamanya adalah kesadaran dan keinginan teman-teman juga. Kalau kesadaran dan keinginan teman-teman udah mantap dan diikuti oleh mungkin bukti-bukti bahwa teman-teman sudah terlibat di kepengurusan organisasi lainnya, kepengurusan program kerja lainnya, yang mungkin memiliki kinerja yang bagus, maka teman-teman akan mudah untuk menjadi sebuah pemimpin. Namun ketika jadi pemimpin, aku memiliki quotes ya, jadilah seorang pemimpin yang bisa memberi contoh, bukan hanya memberi perintah. Karena jika kamu hanya memberi perintah, sama saja kamu seperti raja. Di sini kita bukanlah raja, tetapi kita adalah seorang pemimpin yang harus merangkul anggotanya, yang harus bisa mengemban tanggung jawab, baik tanggung jawab sekolah dan juga tanggung jawab anggota-anggota organisasi kita, serta tanggung jawab rakyat kita. Sekian, terima kasih. Oke, thank you so much Kak Pasha dan Kak Farezi. Aku bisa ngambil banyak pelajaran dari interview hari ini. Aku yakin juga Paleska dari tadi ini ya bisa nyerap beberapa hal yang sekiranya nanti bisa kita pakai untuk selanjutnya. Benar banget. Buat kita kuliah mungkin nanti ya, Nin. Iya, pasti kepake juga sampai nanti kita kuliah. Betul sekali. Oke, jadi untuk Ketos First episode 3 ini akan aku tutup. Aku mau bilang thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat follow IG9 Foundation untuk update episode-episode selanjutnya. Gitu. Terima kasih.
Udah. Makasih Kak Pasha dan Kak Farezi.